Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alhamdulillah dari kelas 3A Sistem Informasi. Ini saya ingin membahas tentang pertemuan siang dari 1 sampai ke 8. Pertama itu apa itu siang? Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi. Sistem ini merupakan salah satu jenis sistem informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menangani kegiatan operasionalnya sehari-hari. Sistem informasi akuntansi memiliki banyak manfaat seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing knowledge, dan menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keberhasilan sistem informasi akuntansi antara lain partisipasi pengguna sistem informasi akuntansi, kemampuan pengguna sistem akuntansi, ukuran organisasi, program pelatihan dan pendidikan, serta dukungan manajemen puncak. Pertama ada perkembangan web 2.0 sampai web 3.0 dan CV and DV. Web 1.0 sampai web 3.0. Web 1.0 atau yang sering disebut juga sebagai web statis adalah fase awal perkembangan World Wide Web. Pada era web 1.0, situs web umumnya bersifat read-only atau hanya dapat dibaca oleh pengguna. Situs web pada masa ini bersifat statis, artinya kodenya tidak berubah secara dinamis atau interaktif. Dan selanjutnya web 2.0 atau web participatory centralized adalah fase evolusi World Wide Web yang mengadakan web 1.0 pada era web 2.0. Situs web ini menjadi lebih interaktif dan dinamis, memungkinkan pengguna untuk berperan aktif dalam menciptakan dan berbagi konten. Web 2.0 telah mengubah cara orang berinteraksi dengan internet dan satu sama lain secara signifikan, memungkinkan kolaborasi dan berbagi informasi yang lebih besar daripada masa web 1.0 yang lebih statis. Selanjutnya web 3.0 atau non-intermediaries decentralized adalah konsep yang masih dalam perkembangan dan mewakili fase berikutnya. Dalam evolusi World Wide Web pada web 3.0, sistem informasi menjadi lebih cerdas dan terkait, menggabungkan elemen-elemen dari web 1.0 dan web 2.0 dengan penekanan pada kepercayaan dan variabilitas. Selanjutnya DVI dan CFI. Apa itu DVI atau Decentralized Finance? Adalah revolusi dalam dunia keuangan. Ini adalah ekosistem yang terdesentralisasi di mana kita tidak lagi membutuhkan perantara seperti bank, lembaga keuangan. Semua dilakukan melalui kontrak cerdas di blockchain. Sedangkan CFVA atau Centralized Finance adalah sistem keuangan tradisional yang mengandalkan bank, lembaga keuangan, dan pemerintah sebagai perantara. Apa itu uang? Uang telah menjadi alat tukar yang sah dan berlaku dalam sistem transaksi jual beli yang dilakukan antara manusia. Sejarah uang dimulai dari zaman prasejarah ketika manusia belum mengenal pertukaran
karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Pada zaman uang kertas muncul sebagai akibat dari perkembangan perdagangan yang semakin luas dan kompleks. Uang kertas pada awalnya adalah surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank atau lembaga keuangan lainnya yang dapat ditukarkan dengan uang logam sesuai dengan nilai nominalnya. Uang kertas memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan uang logam, seperti lebih ringan, lebih mudah dibawa, lebih mudah dibuat, dan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, uang kertas juga memiliki beberapa kelemahan, seperti mudah rusak, mudah dipalsukan, dan bergantung pada kepercayaan masyarakat. Pada masa sekarang, uang digital menjadi tren baru dalam sistem transaksi jual beli. Uang digital memungkinkan pembayaran dilakukan secara digital melalui gawai tanpa menggunakan uang dalam bentuk fisik. Sejarah perkembangan uang di dunia terbagi di dalam beberapa tahapan, yakni prabarter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Yang kedua ada fiat and tax. Apa itu fiat? Mata uang fiat adalah jenis mata uang yang dikeluarkan dan diakui secara sah oleh pemerintah suatu negara. Mata uang ini tidak memiliki nilai intrinsik atau backing fisik seperti emas ataupun perak. Nilai mata uang fiat ditentukan oleh peraturan dan regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan dan pertukaran mata uang tersebut. Sedangkan tax adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan, pembelian, dan aset finansial untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur. Forex exchange. Forex adalah pasar global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Ini adalah pasar keuangan terbesar dalam dan paling liquid di dunia. Di Indonesia sendiri, forex lebih dikenal dengan nama falas atau valuta asing. Tidak ada bursa sentral fisik karena perdagangan forex berlangsung secara desentralisasi melalui jaringan komunikasi elektronik. Mata uang diperdagangkan dalam pasangan seperti euro dengan US dollar atau US dollar dengan Japanese. Dan partisipan pasar melibatkan bank-bank komersial, bank sentral, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, spekulasi mata uang, dan individu. Salah satu fitur pasar utama pasar ini adalah likuiditas yang sangat tinggi, memungkinkan transaksi dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi harga. Motivasi utama dalam perdagangan forex adalah spekulasi dan lindung. Trader mencoba memprediksi pergerakan harga mata uang untuk mencari keuntungan atau melindungi risiko mata uang. Penggunaan leverage memungkinkan kontrol posisi yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan risiko. Trader menggunakan analisis fundamental dan teknis untuk membuat keputusan perdagangan, dan bank sentral memiliki pengaruh besar pada nilai mata uang nasional. Namun, perdagangan forex meningkat risiko tinggi, sehingga manajemen risiko yang cermat diperlukan, termasuk penggunaan stop loss dan take profit. Sebelum terlibat dalam perdagangan forex, pendidikan dan pelatihan yang kuat sangat penting, dan mencari broker yang diatur dengan baik dan memberikan reputasi adalah langkah bijak. Pasar forex juga dapat dipengaruhi oleh berita, ekonomi, dan politik, sehingga peristiwa global harus selalu didominitor dengan cermat. Nah, di trading forex juga di sini ada risikonya sebagai investasi. Sebagai salah satu instrumen investasi, selain menawarkan keuntungannya, trading forex juga memiliki risiko tersendiri. Sebelum belajar mengenai apa itu trading forex, ada baiknya Anda mengetahui profil risiko yang ditawarkan oleh salah satu bentuk investasi ini. Forex ini memiliki risiko tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi seperti reksadana, saham,
dan obligasi. Trading forex memiliki risiko yang paling tinggi. Jadi, apa itu trading forex dan mengapa punya risiko tinggi? Risiko tinggi ini terjadi karena sistem leverage di dalam aktivitasnya. Leverage merupakan sebuah sistem yang memungkinkan Anda untuk melakukan trading forex dalam jumlah besar, meskipun Anda memiliki modal yang lebih sedikit. Saat mulai trading forex, biasanya Anda akan diperkenalkan dengan sistem leverage ini. Sebagai gambaran seperti leverage, akan ada perbandingan 1/1000. Perbandingan ini menandakan bahwa dengan modal $1 saja akan bisa melakukan aktivitas trading forex senilai $100. Tentu saja sistem ini terlihat cukup menggiurkan, namun perlu Anda ketahui bahwa keuntungan yang Anda dapatkan hanya bisa diraih jika Anda mengatur sistem leverage ini dengan perbandingan yang benar. Jika Anda salah strategi, bisa-bisa Anda dapat rugi hingga $100. Kelebihan dan kekurangan trading forex. Yang pertama, kelebihan trading forex. Yang pertama, ada likuiditas tinggi. Forex adalah pasar yang sangat liquid dengan volume perdagangan harian yang besar. Ini berarti Anda dapat dengan mudah membeli atau menjual mata uang dengan harga pasar saat ini. Yang kedua, buka 24 jam. Forex beroperasi dalam 24 jam sehari, 5 hari seminggu, karena berbagai pusat keuangan global aktif pada waktu yang berbeda. Ini memberikan fleksibilitas waktu yang besar bagi para trader. Yang ketiga, forex memungkinkan penggunaan leverage yang memungkinkan trader mengontrol posisi yang lebih besar daripada modal yang mereka miliki. Ini dapat meningkatkan potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan resiko kerugian. Yang keempat, ada diversifikasi portofolio. Trading forex juga memungkinkan diversifikasi portofolio Anda dengan berinvestasi dalam berbagai pasangan mata uang yang dapat membantu meredakan risiko. Terus yang terakhir, kelima, pasar tren. Pasar forex yang mengikuti tertentu yang dapat memberikan peluang keuntungan jika Anda dapat mengidentifikasinya. Selanjutnya, kekurangan trading forex. Yang pertama, resiko tinggi. Trading forex melibatkan resiko tinggi. Anda dapat kehilangan lebih dari yang Anda investasikan. Pergerakan harga yang cepat dapat menyebabkan kerugian besar dalam waktu singkat. Yang kedua, kecenderungan emosional. Trading forex dapat aktivitas yang sangat emosional. Para trader sering menghadapi tekanan psikologis seperti ketakutan dan keserakahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang bijak. Yang keempat, resiko leverage. Pengguna leverage adalah fitur yang signifikan dalam trading forex. Meskipun dapat memperbesar potensi keuntungan, itu juga memperbesar potensi kerugian. Leverage yang tinggi dapat membuat Anda kehilangan lebih dari yang Anda investasikan. Lalu, bagaimana cara memilih broker forex yang tepat? Nah, yang pertama, pilih broker yang diatur dan terregulasi oleh otoritas keuangan yang berwenang. Regulasi memberikan jaminan bahwa broker tersebut harus mematuhi standar etika dan keamanan tertentu. Yang kedua, reputasi. Lakukan riset untuk melihat reputasi broker. Cari ulasan dari trader berpengalaman dan periksa apakah ada keluhan serius atau tuntutan hukum terhadap broker tersebut. Yang ketiga, ketentuan dan biaya. Pahami ketentuan dan biaya yang berlaku. Ini termasuk split, selisih antara harga beli dan jual, komisi, biaya swap, dan biaya lainnya. Pastikan ketentuan ini transparan dan dapat diakses dengan mudah. Yang keempat, platform perdagangan. Pastikan platform perdagangan yang digunakan oleh broker mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Platform yang baik harusnya menyediakan alat analisis teknis, grafik yang bagus, dan eksekusi perdagangan yang cepat. Yang kelima, pasangan mata uang yang ditawarkan. Pastikan broker menawarkan pasangan mata uang yang Anda minati untuk diperdagangkan.
Beberapa broker mungkin memiliki pilihan lebih banyak daripada yang lain. Terus yang keenam, leverage. Pahami tingkat leverage yang ditawarkan oleh broker. Meskipun leverage dapat memperbesar potensi keuntungan, itu juga dapat meningkatkan potensi kerugian Anda. Pastikan Anda memahami resikonya dan hanya menggunakan leverage dengan bijak. Yang ketujuh, manajemen resiko. Lihat apakah broker memberikan alat atau saran manajemen risiko kepada trader. Ini bisa termasuk saran stop loss and take profit, serta informasi tentang manajemen risiko secara umum. Yang kedelapan, dukungan pelanggan. Uji dukungan pelanggan broker. Hubungi mereka dengan pertanyaan dan perhatikan respon mereka. Broker yang baik harus menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan membantu. Yang kesembilan, pendidikan dan sumber daya. Lihatlah apakah broker menyediakan sumber daya pendidikan seperti kursus, webinar, dan artikel tentang trading forex. Ini dapat membantu Anda meningkatkan pemahaman Anda tentang pasar. Yang ke-10, keamanan dana. Pastikan broker memiliki kebijakan yang kuat dalam hal keamanan dana. Pelanggan dana Anda harus disimpan dalam rekening terpisah dan dilindungi dalam hal keuntungan broker. Yang ke-11, ukuran minimum akun. Pertimbangkan beberapa besar deposit minimum yang diperlukan oleh broker. Pastikan itu sesuai dengan anggaran Anda. Yang 12, jangkauan layanan tambahan. Beberapa broker menawarkan layanan tambahan seperti analisis pasar, alat perdagangan otomatis, atau akses ke platform sosial. Pertimbangkan apakah Anda memerlukan layanan tambahan ini. Meninjau salah satu broker forex terbaik resmi PPT sebagai contoh, yaitu MIFEC, broker forex terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 2000, PT Monex Investindo Futures atau bisa disingkat MIFEC adalah perusahaan pialang berjangka yang memfasilitasi perdagangan forex dan komoditi dengan volume transaksi terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan yang beroperasi di bawah izin dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPT, MIFEC selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan berstandar internasional dengan biaya yang kooperatif hingga saat ini. MIFEC telah berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari sisi kepatuhan terhadap hukum, kinerja keuangan, maupun prestasi lainnya. Apa itu MIFEC? PT Monex Investindo Futures adalah broker yang berdiri sejak tahun 2000. Broker ini memfasilitasi perdagangan forex, komoditas, dan indeks saham dengan minimum deposit Rp500.000 saja. Setiap dana nasabah disimpan di rekening terpisah dan diawasi oleh lembaga clearing, sehingga nasabah tidak perlu takut uangnya dibawa lari oleh perusahaan. Selain itu, broker ini juga terdaftar resmi dan diawasi oleh BAPT dengan nomor lisensi 18-BAPT-SI-2003. Platform ini juga menjadi anggota resmi dari Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan Clearing Berjangka Indonesia. Jika masih pelajar pemula, Anda bisa beralih dengan menggunakan trading demo dengan dana virtual sebesar $10.000. Menariknya, Anda juga bisa melakukan trading langsung dari smartphone Android atau Apple. Deskripsi trading platform aplikasi MIFEC MT4 dan MT5. Minimal deposit dana Rp500.000. Spread mulai dari 0,2 pip.
average 1/100, motor kecil 0,01 per lot, regulasi BPD, BPJ, KBI, ICH, akun demo gratis ya, metode deposit dan penarikan dana, BCA bank, NIM, dan bank lokal lainnya. Aset yang diperdagangkan forex, komoditas dan saham, mobil dan tablet trading ya. Jenis-jenis akun Wifek. Ada 4 jenis akun Wifek yang dapat dicoba setiap pengguna, antara lain ultra low, standar, pro, dan multilateral. Sedangkan untuk platform trading yang bisa digunakan Wifek, MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Berikut perbandingan masing-masing jenis akun. Perbandingan akun ultra low, standar, dan pro multilateral. Ukuran transaksi untuk ultra low mulai dari 0,01 lot, standar mulai dari 0,01 lot, pro mulai dari 0,01 lot, multilateral mulai dari 0,01 lot. Minimal deposit ultra low Rp500.000, standar juga Rp500.000, pro Rp250 juta, multilateral Rp1 juta. Komisi atau lot ultra low $10, standar $1, pro $1, multilateral mulai dari $20. Platform ultra low di MetaTrader 4, standar di MetaTrader 4, pro di MetaTrader 4, dan multilateral MetaTrader 5. Aplikasi Mavic ultra low trading, deposit, tarik dana, overbook, standar trading, deposit, tarik dana, overbook, pro trading, deposit, tarik dana, overbook, dan multilateral deposit, tarik dana, overbook. Pre-swap kalau dapat mengajukan pre-swap, lalu standar dapat mengajukan pre-swap juga, dan pro dapat mengajukan pre-swap, dan multilateral tidak bisa. Trading tools untuk ultra low trading, signal and tools lainnya, dan lainnya juga sama. Edukasi dan berita. Untuk ultra low akses penuh edukasi dan berita, standar akses penuh edukasi dan berita, dan lainnya juga sama. Effect rewards, poin reward berhadiah untuk ultra low, standar juga poin reward berhadiah. Untuk pro dan BPL tidak ada. Dan rebate untuk ultra low tidak ada, standar juga tidak ada. Untuk pro $10 per slot, dan multilateral tidak ada juga. Platform trading effect. Ada beberapa platform trading yang dapat dipilih oleh trader, antara lain aplikasi Wifek adalah aplikasi bawah yang dibuat oleh Wifek untuk penggunaan agar mempermudah kebutuhan trading di mana saja dan kapan saja. Wifek MetaTrader 4 ada juga Wifek MetaTrader 4 adalah aplikasi trading tambahan yang dibuat oleh Wifek untuk trader berpengalaman. Aplikasi ini dapat diunduh lewat Android, iOS, dan Windows. Dan juga ada Wifek MetaTrader 5 adalah aplikasi yang diperuntukkan bagi trader yang memiliki akun multilateral untuk trading. Aplikasi ini dapat diunduh lewat Android, iOS, dan Windows. Tutorial trading dengan Wifek. Cara trading demo melalui FMX. Pilih menu trader untuk melakukan transaksi trading. Pada tampilan menu trade, silakan klik pada panah ke bawah
untuk memilih salah satu produk forex kompetitif atau indeks yang Anda ingin tradingkan. Selanjutnya, pilih jenis pesan Anda, buy atau sell, dan tentukan jumlah lot yang Anda ingin transaksikan. Lalu Anda juga dapat melihat informasi harga terkini dalam bentuk chart agar memiliki gambaran riwayat pergerakan harga dari produk yang Anda pilih. Lalu untuk mengatur batas untung dan rugi transaksi Anda, silakan klik toggle take profit dan stop loss hingga berwarna hijau. Kemudian atur nilai batasan take profit dan stop loss dengan strategi trading Anda. Apabila ingin bertransaksi sebagai pending order, silakan klik tombol pending order hingga berwarna hijau. Pilih juga use expiration date jika Anda ingin mengatur batas waktu pemesanan pending order. Lalu klik tombol place pending order. Silakan klik tombol buy atau sell untuk langsung berpesanan. Kelebihan efek. Yang pertama, dengan modal Rp500.000 bisa mulai dengan trading forex dan juga trading stock mikro. Yang kedua, proses daftar akun dan verifikasi cepat dan mudah. Yang ketiga, dana nasabah disimpan di rekening bank terpisah dan diawasi oleh lembaga clearing, sehingga tidak ada yang bisa membawa lari uang nasabah. Aktivitas trading cepat dan tidak ada hambatan karena infrastruktur teknologi yang berstandar internasional. Yang kelima, dana yang ditarik akun trading akan ditransfer di hari yang sama juga. Yang keenam, mendapatkan reward setiap transaksi, dan poin reward bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah seperti gadget dan kendaraan. Dan yang ketujuh, tersedia layanan support center online dan customer support yang bisa dihubungi melalui live chat dan email. Dan efek juga ada kekurangannya. Yang pertama, leverage terbatas, tidak sedikit broker internasional. Yang kedua, produk pasangan forex tidak terlalu banyak. Yang ketiga, tidak ada fasilitas copy trading. Yang keempat, swap free hanya terbatas dan kriteria tertentu. Yang kelima, risiko investasi secara keseluruhan cukup tinggi. Dan yang keenam, efek memperlakukan dekatan akun yang menjadi pembatas akses terhadap fitur tertentu. Kesimpulannya pada forex adalah bahwa itu adalah pasar global di mana mata uang dan berbagai negara diperdagangkan. Ini adalah pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia. Namun, forex memiliki risiko tinggi, terutama karena penggunaan leverage yang membutuhkan trading dengan jumlah besar meskipun modal terbatas. Trader forex perlu memiliki pemahaman yang baik tentang analisis fundamental dan teknis serta manajemen risiko yang cermat. Memilih broker forex yang teratur dan memiliki reputasi baik sangat penting. Pasar forex saat dipengaruhi oleh berita ekonomi dan politik, sehingga peristiwa global harus selalu dimonitor. Dan yang terakhir, forex memiliki kelebihan seperti likuiditas tinggi, jam perdagangan yang sangat fleksibel, dan potensi keuntungan besar. Tetapi juga sebaliknya, juga memiliki kekurangan seperti risiko tinggi dan berpotensi kerugian besar. Sebelum terlibat dalam perdagangan forex, pendidikan, pelatihan, dan manajemen risiko yang cermat sangat penting. Seperti halnya investasi lainnya, ini memerlukan pemahaman yang baik dan kesiapan untuk menghadapi risiko yang ada. Lalu ada sistem perpajakan atau tax. Seperti yang dijelaskan tadi, sistem perpajakan atau tax adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat. Sistem perpajakan meliputi berbagai ketentuan dan mekanisme yang mengatur pemungutan pajak, mulai dari penetapan besaran pajak yang tentang laporan pajak hingga pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang kemudian diubah dengan undang-undang dengan nomor 16 tahun 2000. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan terakhir withholding assessment system. Dan salah satu contoh sistem perpajakan digital di Indonesia adalah Signal Samsat Digital Nasional. Adalah aplikasi Samsat Digital Nasional yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa pengesahan ataupun ETBKP Bapenda Provinsi dan EKD PT Jasa Raharja. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengurus pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWD KLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring tanpa harus datang ke kantor Samsat. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengurus pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWD KLLJ dengan mudah dan aman. Dengan menggunakan aplikasi Signal, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk pergi ke kantor Samsat. Cara menambah kendaraan milik sendiri. Yang pertama, pilih menu tambah data kendaraan bermotor. Yang kedua, pilih kendaraan atas nama sendiri. Yang ketiga, masukkan nomor registrasi kendaraan bermotor. Yang keempat, masukkan 5 digit terakhir nomor rangka. Bagaimana cara mendaftarkan kendaraan milik orang lain? Yang pertama, pilih tombol simbol tambah untuk menambah data kendaraan dokumen digital sehingga muncul form tambah dokumen data kendaraan. Yang kedua, masukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan. Jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu kakak, maka pilih milik keluarga satu kakak. Yang ketiga, masukkan NKRB atau nomor registrasi kendaraan bermotor dalam kolom NKRB. Yang keempat, masukkan nomor rangka 5 digit terakhir pada kolom nomor rangka. Yang kelima, masukkan nik pemilik kendaraan dan mengunggah foto KTP. Dan yang keenam, setelah semua kolom diisi, maka klik tombol lanjut. Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan. Bagaimana cara pengesahan STNK? Yang pertama, pilih NKRB yang akan dilakukan pengesahan berlanjut. Lalu informasi SKK, pembayaran PKB dan SWD KLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan. Yang ketiga, selanjutnya tombol kirim dokumen EBKP. Lalu masukkan alamat pengiriman sesuai dengan kolom yang ada. Lalu rekap biaya akan muncul dan pada layar telepon Anda, klik lanjut. Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran. Nanti kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul. Setelah muncul, klik lanjut, maka cara pembayaran akan tampil dengan sesuai bank yang dipilih dan proses selesai. Bagaimana proses pengiriman dokumen? Yang pertama, isi data pengiriman, lalu pilih jasa pengiriman, terus kompilasi data, lalu notifikasi lanjut cara pembayarannya. Bagaimana cara pembayaran dokumen?
pertama, generate kode bayar, lalu pilih salah satu bank, lalu pilih lanjut, dan akan tampil cara pembayaran, lalu pilih lanjut dan selesai. Hal aman status transaksi, pilih sedang diproses, terus menampilkan transaksi yang sedang diproses, pilih transaksi, menampilkan juga transaksi yang sedang diproses, pilih cek status pembayaran, lalu cek pembayaran transaksi pengguna, pilih kembali notifikasi pembayaran berhasil, pilih transaksi, menampilkan detail transaksi dengan status sudah dibayar. Lalu selanjutnya adalah perkembangan bank dari 1.0 sampai dengan bank 5.0. Perbankan telah mengalami perubahan signifikan selama bertahun-tahun, dan perbankan tradisional perbankan digital. Bradking dalam bukunya Bank 4.0 membagi perkembangan bank menjadi 4 tahap: Bank 1.0, Bank 2.0, Bank 3.0, dan Bank 4.0. Bank 1.0 mengacu pada perbankan tradisional dari tahun 1472 hingga 1980 yang berfokus pada cabang sebagai jalur akses utama. Lalu Bank 2.0 dijadikan oleh perbankan suara layan yang dimulai dengan mesin ATM dan dipercepat dengan internet komersial pada tahun 1995. Lalu Bank 3.0 didefinisikan sebagai perbankan kapan dan di mana pun nasabah membutuhkannya, sebagaimana didefinisikan ulang dengan munculnya ponsel pintar pada tahun 2007, dan dipercepat dengan peralihan ke pembayaran seluler, peer-to-peer, dan bank penantan yang dibangun di atas seluler. Lalu Bank 4.0 merupakan perbankan yang tertanam dan ada di mana-mana yang disampaikan secara real time melalui lapisan teknologi, didominasi oleh pengalaman kontekstual dan real time, keterlibatan dan penghambatan, dan lapisan saran cerdas berbasis CEA. Masa depan perbankan diharapkan didorong oleh pasar dan mata uang yang otonom dapat diprogram yang disebut sebagai Bank 5.0. Identifikasi analisis pada sistem perbankan. Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomiannya yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara itu ya Pancasila. Pengaturan data perbankan di Indonesia bertujuan untuk dapat memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial guna dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Data perbankan juga harus merupakan suatu kesatuan sistem dan menjamin adanya kesatuan pimpinan di dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. Contohnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri memulai operasinya pada tahun 1999 bulan Juli, merupakan restrukturisasi 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Dan hal ini menyatakan bahwa Bank Mandiri merupakan bank pemerintah. Sampai hari ini Bank Mandiri selama lebih dari 140 tahun telah memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Di sini saya menganalisis sistem perkembangan perbankan mandiri. Bank Mandiri bergerak di bawah pengawasan OJK dan BI.
sebagaimana yang berlaku untuk semua bank di Indonesia. Hal ini dapat dinyatakan selama pengoperasian ataupun penentuan kebijakan serta regulasi yang ditetapkan. Bank Mandiri mengikuti dan mematuhi peraturan surat edaran yang dikeluarkan OJK dan BI. Bank Mandiri juga menjamin keamanan tabungan karena penjaminan oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Dalam bertransformasi, Bank Mandiri mendapatkan banyak fitur serta layanan yang digunakan oleh nasabah. Fitur-fitur tersebut mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di mana saja. Fitur dan layanan tersebut yaitu tabungan dan deposito, di mana tabungan dan deposito ini dengan berbagai pilihan mata uang dan tenor, suku bunga yang kompetitif untuk deposito. Lalu kartu ATM dan kartu kredit, penerbitan kartu kredit debit dan kartu kredit mandiri, kartu kredit dengan program reward dan diskon khusus. Lalu internet banking, akses ke rekening melalui internet banking yang aman, transaksi online, transaksi perdagangan dan pembayaran tagihan. Lalu ada mobile banking, aplikasi mobile banking untuk akses yang cepat melalui smartphone. Dan juga ada fitur scan QR code untuk pembayaran dan transfer. Lalu ada SMS banking, informasi saldo, mutasi rekening dan lain-lainnya melalui SMS, pemberitahuan transaksi keamanan. Lalu ada pembayaran dan transfer, layanan transfer antar bank dan internasional, pembayaran tagihan seperti listrik, telepon dan asuransi. Lalu ada investasi, penawaran produk investasi seperti reksadana dan produk perbankan syariah, layanan perencanaan keuangan. Ada asuransi, penjualan produk asuransi seperti asuransi kesehatan, jiwa dan kendaraan. Lalu ada layanan syariah, layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada ATM dan cabang, jaringan ATM dan cabang yang luas di seluruh Indonesia. Terus juga penarikan tunai, cek, saldo dan deposit melalui ATM Mandiri. Lalu ada juga layanan valuta asing, penukaran mata uang asing di berbagai cabang dan kantor falas Mandiri. Lalu proteksi keamanan, sistem keamanan tingkat tinggi seperti token dan autentikasi dua faktor. Lalu pembiayaan, pengaruhan seperti jenis pembayaran seperti kredit kendaraan, kredit rumah, dan kredit modal kerja. Terus ada layanan perbankan korporat seperti solusi perbankan khusus untuk perusahaan dan bisnis. Terus layanan juga 24/7, akses ke beberapa layanan perbankan kapan saja termasuk layanan pelanggan 24 jam. Saat nasabah melakukan transaksi, perlu memperhatikan beberapa aspek terkait biaya dan suku bunga yang mungkin dikenakan. Biaya tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis rekening yang dimiliki oleh nasabah. Berikut adalah beberapa contoh tarif layanan dan tingkat suku bunga yang berlaku bagi nasabah. Untuk biaya administrasi dikenakan kepada nasabah setiap bulannya seperti tabungan giro rupiah sebanyak 25.000 per bulan, tabungan rupiah sebanyak 12.500 per bulan, tabungan TKI sebanyak 2.500 per bulan, dan lainnya. Untuk biaya penutupan rekening dikenakan biaya kepada nasabahnya seperti penutupan rekening tabungan TKI sebanyak 50.000, mandiri tabungan nol sebanyak 10.000, tabungan bisnis sebanyak 50.000, dan lainnya. Lalu untuk suku bunga dana diberikan pada nasabah tergantung dari jenis layanan yang mereka ambil. Deposito berada pada rentang 2.25 sampai 2.50, tabungan pada rentang 0.00 sampai 1.00, giro pada rentang 0.00 sampai 0.25. Untuk biaya transfer dan top up juga dikenakan kepada nasabahnya seperti transfer kepada bank lain sebanyak Rp5.000 atau transfer melalui mobile banking seperti GoFast 2.500, transfer online 6.500, dan lainnya.
Biaya top up juga memungut biaya kepada nasabahnya, tergantung dan jenis top up yang dilakukan seperti pengisian pulsa, paket data, wallet dan lainnya. Dalam memberikan pelayanan serta menjaga kenyamanan pada nasabahnya, Bank Mandiri juga menyediakan pelaporan penyampaian keluhan nasabah kepada bank melalui kantor cabang langsung atau melalui call center. Bank digital. Apa itu bank digital? Bank digital adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara online atau melalui platform digital tanpa adanya cabang fisik yang dapat dikunjungi oleh nasabah. Bank ini menyediakan layanan perbankan seperti pembukaan rekening, transfer dana, pinjaman, investasi, dan layanan lainnya melalui situs web mereka atau aplikasi mobile. Bank digital bertujuan untuk memberikan akses perbankan yang lebih mudah, cepat, dan efisien melalui teknologi digital. Perkembangan Bank 1.0 sampai 5.0. Perbankan telah mengalami perubahan signifikan selama bertahun-tahun, dari perbankan tradisional ke perbankan digital. Yeltsin dalam bukunya Bank 4.0 membagi perkembangan bank menjadi 4 tahap: Bank 1.0, Bank 2.0, Bank 3.0, dan Bank 4.0. Bank 1.0 mengacu pada perbankan tradisional dari tahun 1472 hingga 1980 yang berfokus pada cabang sebagai jalur akses utama. Bank 2.0 dicirikan oleh perbankan seawalan yang dimulai dengan mesin ATM dan dipercepat dengan internet komersial pada tahun 1995. Kemudian Bank 3.0 didefinisikan sebagai perbankan kapan dan dimanapun nasabah membutuhkannya. Sebagaimana didefinisikan ulang dengan munculnya ponsel pintar pada tahun 2007 dan dipercepat dengan peralihan ke pembayaran seluler, peer-to-peer, dan bank penantang yang dibangun di atas seluler. Dan dan Bank 4.0 merupakan perbankan yang tertanam dan ada di mana-mana yang disampaikan secara real time melalui lapisan teknologi didominasi oleh pengalaman kontekstual dan real time, keterlibatan tanpa hambatan, dan lapisan saran cerdas berbasis IA. Masa depan perbankan diharapkan didorong oleh pasar dan mata uang yang otonom dan dapat diprogram yang disebut sebagai Bank 5.0. Analisis bank digital. Yang pertama, model bisnis. Model bisnis bank digital akan diidentifikasi termasuk sumber pendapatan utama seperti biaya transaksi, komisi, bunga, atau biaya berlangganan. Yang kedua, layanan yang ditawarkan. Jenis layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh bank atau diidentifikasi seperti pembayaran digital, transfer uang, deposito online, pinjaman online, investasi, atau layanan tambahan seperti asuransi. Yang ketiga, pesaing. Pesaing utama dalam industri bank digital akan diidentifikasi. Ini mencakup bank digital lain, bank tradisional yang memiliki cabang digital, serta platform fintech. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Dalam analisis bank digital, penting untuk mengidentifikasi kerangka regulasi yang berlaku dan sejauh mana bank digital mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, seperti perlindungan konsumen, keamanan data, dan peraturan anti pencucian uang atau AML. Dan yang kelima, kinerja keuangan. Kinerja keuangan bank digital akan diidentifikasi melalui data keuangan seperti pendapatan, laba, margin bunga, dan rasio keuangan lainnya. Dan yang keenam, inovasi teknologi. Identifikasi inovasi teknologi yang diterapkan oleh bank digital seperti penggunaan kecerdasan buatan, blockchain, atau teknologi lainnya.
Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan, kemudahan dan kenyamanan. Nasabah dapat mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, efisiensi. Proses transaksi perbankan menjadi lebih cepat dan mudah. Ketiga, keamanan. Data nasabah dilindungi dengan teknologi keamanan yang canggih. Keempat, biaya yang lebih rendah. Biaya layanan perbankan menjadi lebih rendah. Dan selanjutnya, kekurangan dari bank digital. Yang pertama, keterbatasan akses. Beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan, mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau teknologi, sehingga orang-orang di sana mungkin tidak dapat memanfaatkan layanan bank digital. Yang kedua, kurangnya dukungan manusia. Beberapa nasabah mungkin merasa kurang puas karena kurangnya dukungan manusia dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan mereka. Yang ketiga, keamanan. Sistem pembayaran elektronik dapat rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan, pencurian identitas, dan penipuan. Pengguna harus hati-hati dalam menjaga informasi pribadi dan keuangan mereka. Dan yang keempat, kesalahan transaksi. Kesalahan transaksi dalam melakukan transaksi elektronik bisa terjadi dan memperbaikinya bisa memakan waktu dan merepotkan. Jadi kesimpulannya, bank digital memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita mengakses dan menggunakan layanan perbankan. Namun mereka juga menghadapi sejumlah tantangan dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah serta menjaga keberlanjutan bisnis mereka. Ini saya menganalisis bank digital yaitu dari listing by Mandiri. Listing by Mandiri adalah aplikasi keuangan yang memungkinkan pengguna untuk memenuhi semua kebutuhan finansial dan gaya hidup mereka dalam satu aplikasi. Aplikasi ini merupakan layanan banking yang akan mempermudah para nasabah untuk bertransaksi dengan aman, mudah, cepat melalui smartphone masing-masing. Sistem Bank Mandiri juga bisa digunakan untuk membuka rekening online tanpa harus pergi ke kantor cabang. Aplikasi ini memiliki 6 fitur lengkap seperti kelengkapan produk dan fitur perbankan serta finansial dalam satu aplikasi, mendukung semua kebutuhan finansial nasabah hingga kebutuhan lifestyle, dan banyak fitur namun tetap simpel, cepat diakses tanpa login dan mudah digunakan. Semua fitur ini dapat diakses dengan tampilan yang simpel dan mudah digunakan. Untuk keamanannya, keamanan adalah salah satu aspek paling penting dalam layanan perbankan digital seperti Livin Bank Mandiri. Bank Mandiri mengambil berbagai langkah untuk melindungi data dan keuangan nasabah yang menggunakan platform ini. Berikut adalah beberapa langkah keamanan yang umumnya diterapkan. Yang pertama, autentikasi dua faktor atau 2FA. Bikin Bank Mandiri seringkali menerapkan autentikasi dua faktor yang memerlukan pengguna untuk memberikan bukti identitas mereka dengan lebih dari satu metode. Misalnya, dengan menggunakan kata sandi dan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Yang kedua, enkripsi data, informasi pribadi dan keuangan yang ditransmisikan antara aplikasi dan server yang mandiri dienkripsi, sehingga data sensitif ini tidak dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak sah. Ketiga, penggunaan token keamanan. Beberapa transaksi yang lebih sensitif mungkin memerlukan penggunaan token keamanan.
atau PIN tambahan untuk mengonfirmasi transaksi. Yang keempat, notifikasi aktivitas akun. Nasabah seringkali menerima notifikasi melalui aplikasi atau SMS atau setiap aktivitas penting yang terjadi di akun mereka, seperti transaksi uang besar atau perubahan data akun. Kelima, pemantauan transaksi. Bank Mandiri biasanya memantau transaksi yang mencurigakan atau tidak biasa dan dapat mengambil tindakan jika ada aktivitas yang mencurigakan. Keenam, pengaturan keamanan pribadi. Nasabah memiliki kendali atas keamanan akun mereka dan dapat mengubah kata sandi dan metode autentikasi, serta mengaktifkan atau menonaktifkan fitur keamanan tambahan. 7. Kewaspadaan terhadap phishing. Nasabah diingatkan untuk selalu waspada terhadap upaya phishing, di mana penipu mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi dengan menyamar sebagai bank mandiri. Nasabah diberikan edukasi untuk mengidentifikasi banyak penipuan semacam ini. Kedelapan, pembaruan perangkat lunak. Nasabah diingatkan untuk selalu memperbarui aplikasi, bikin by mandiri, dan sistem operasi perangkat mereka agar mendapatkan keamanan terbaru. Kesembilan, perlindungan terhadap perangkat yang hilang. Nasabah dianjurkan untuk mengamankan perangkat seluler mereka dengan kode pengaman atau sidik jari, serta segera melaporkan jika perangkat mereka hilang. Dan yang ke-10, laporan kejadian kecurangan. Nasabah dapat dengan cepat melaporkan kejadian kecurangan atau aktivitas yang mencurigakan kepada Bank Mandiri. Bank Mandiri berusaha keras untuk menjaga keamanan dan privasi data nasabah yang menggunakan login Bank Mandiri. Meskipun langkah-langkah keamanan ini diterapkan, penting bagi nasabah untuk juga menjaga keamanan informasi pribadi lengkap seperti menjaga kerahasiaan, kata sandi, dan tidak membagikan informasi pribadi melalui pesan atau email atau SMS yang mencurigakan. Inovasi Living Bank Mandiri. Inovasi dari Living Bank Mandiri yaitu buka tabungan tambahan, ubah PIN kartu debit atau kredit, request kartu debit fisik sampai kopi billing address. Lalu ketersediaan layanan pelanggan. Aplikasi Livin tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia dan oleh karena itu hanya dapat digunakan di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia dan atau yurisdiksi wilayah lainnya sepanjang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Bank Mandiri dapat mengakhiri akses dan atau penggunaan aplikasi Livin Onda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku, dan kebijakan Bank Mandiri. Selanjutnya, atas permohonan atau aplikasi, Anda atas penggunaan produk dan jasa yang tersedia dalam aplikasi Livin by Mandiri memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau menerima permohonan atau aplikasi tersebut. Selanjutnya, manfaat, biaya, risiko, serta syarat ketentuan Livin dan dari waktu ke waktu dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dimodifikasi, dihapus, atau diganti atas kebijakan Bank Mandiri. Selanjutnya, Bank Mandiri berhak melakukan aplikasi Livin untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank Mandiri untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan, atau untuk tujuan lain.
dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank Mandiri, dan untuk ini Bank Mandiri tidak berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada siapapun. Layanan fintech. Apa itu layanan fintech? Fintech, kebanyakan dari finansial teknologi, merupakan istilah umum yang mengacu pada perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Fintech menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk menyediakan solusi yang lebih baik dalam hal pembayaran, pinjaman, investasi, manajemen keuangan, dan sebagainya. Beberapa contoh populer layanan fintech antara lain untuk mobile finance, layanan pembayaran mobile seperti GoPay, OPPO, Dana, dan lain-lain yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembayaran menggunakan smartphone. Fitur utamanya adalah kemudahan dan kecepatan bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudian digital banking, bank digital yang menyediakan layanan perbankan lengkap secara online seperti pembukaan rekening, transfer, pembayaran, pinjaman, dan lain-lain. Contoh bank digital antara lain Genius, Jago, dan lain-lain. Selanjutnya ada peer-to-peer lending, platform pinjam meminjam uang antar individu tanpa melalui bank. Platform peer-to-peer lending seperti Modaku, Investri, dan sebagainya menjembati peminjam dengan investor. Selanjutnya ada crowdfunding, platform pendanaan kolektif dari orang banyak untuk membantu seseorang atau organisasi mendanai proyek atau bisnis mereka. Contoh platform crowdfunding adalah Kita Bisa, Wujudkan, dan lain-lain. Itulah beberapa contoh populer fintech yang ada di Indonesia, beserta layanan utama yang disediakan secara umum. Fintech bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan keuangan menggunakan teknologi digital. Di sini saya menganalisis Dana sebagai layanan pembayaran digital, pembayaran elektronik. Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang berperan sebagai pembayaran digital untuk menggantikan dompet konvensional. Didirikan sejak tahun 2018, Dana merupakan dompet digital yang terdaftar di Bank Indonesia dengan memiliki 4 lisensi, di antaranya sebagai elektronik, dompet digital, kirim uang, dan likuiditas keuangan digital atau LKD. Fitur dari aplikasi Dana memiliki berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dan aktivitas lainnya. Berikut adalah beberapa fitur yang tersedia di aplikasi Dana. Yang pertama ada cek saldo. Pengguna dapat dengan mudah memeriksa saldo Dana mereka untuk mengetahui berapa banyak uang yang tersedia dalam dompet digital mereka. Top up saldo, pengguna dapat menambah uang ke saldo Dana mereka dengan berbagai metode tunai dan rekening bank.
Ya, selanjutnya ada transfer uang. Aplikasi Dana memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang kepada rekening Dana lain atau ke rekening bank. Pembayaran tagihan, pengguna dapat membayar beberapa tagihan rutin seperti tagihan listrik, air, telepon, internet, asuransi, dan lainnya melalui aplikasi Dana. Selanjutnya ada pembayaran tagihan. Selanjutnya ada pembelian pulsa dan fitur. Dana memungkinkan pengguna untuk membeli pulsa, ponsel, dan voucher data untuk penggunaan pribadi atau sebagai hadiah kepada orang lain. Tapi ada pembelian produk dan layanan. Pengguna dapat berbelanja online dan membayar produk atau layanan melalui aplikasi Dana, baik itu berupa belanja harian, makanan, atau tiket. Selanjutnya ada tempat tinggal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengisi ulang e-wallet dari penyedia lain seperti OVO, GoPay, Binaja, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembayaran di toko fisik. Dana dapat digunakan untuk membayar di berbagai toko fisik yang menerima pembayaran digital seperti restoran, toko retail, dan lainnya. Selanjutnya ada investasi dan tabungan. Aplikasi Dana menawarkan produk investasi dan tabungan yang memungkinkan pengguna mengelola keuangan mereka secara lebih holistik. Promo dan diskon Dana sering menawarkan promo, diskon dan penawaran eksklusif yang memberikan nilai tambahan kepada pengguna ketika mereka menggunakan aplikasi. Selanjutnya, keamanan. Aplikasi Dana menawarkan fitur keamanan, termasuk autentikasi, sidik jari, atau PIN untuk melindungi akun pengguna. Selanjutnya, notifikasi transaksi. Pengguna menerima notifikasi setiap kali ada transaksi yang melibatkan saldo Dana mereka, memberi mereka visibilitas langsung tentang aktivitas keuangan mereka. Selanjutnya ada dukungan pelanggan. Dana memiliki layanan dukungan pelanggan yang dapat dihubungi jika pengguna memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan layanan. Dan selanjutnya transfer internasional. Beberapa terpidana juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer uang internasional. Selanjutnya penyamaran pengguna. Untuk melihat penyamaran pengguna, UI UX di aplikasi Dana bisa kita menggunakan cara untuk daftar akun di aplikasi Dana. Yang pertama, masukkan nomor ponsel aktif sebagai Dana. Yang kedua, masukkan kode token OTP yang dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel. Yang ketiga, isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Dan yang keempat, buat PIN Dana Manjik untuk informasi, untuk konfirmasi keamanan. Dari sisi keamanan, pengguna Dana menerapkan kebijakan Zero to Data Sharing, PIN hingga teknologi verifikasi wajah yang dikembangkan sendiri, yaitu Dana VIS atau Visual Identity Authorization, dan mengimplementasikan standar ISO dan PCI DSS secara berkala. Jadi setiap transaksi digital Dana sudah berada di bawah pengawasan Bank Indonesia dan memiliki sertifikat PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Ini adalah cara verifikasi Dana. Yang pertama, buka aplikasi Dana dan klik profil. Kedua, pilih verifikasi akun Anda dan klik upload sekarang. Selanjutnya, lakukan verifikasi wajah dan unggah foto KTP. Lalu, masukkan nomor KTP dan tunggu hingga proses verifikasi selesai. Dan juga punya kelebihan yang kekurangan. Dari segi kelebihan, memudahkan penggunaan. Aplikasi Dana memiliki antarmuka pengguna yang intuitif, sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pengguna baru. Terus yang kedua ada akses yang tertuju. Pengguna dapat mengakses aplikasi Dana kapan saja
dan di mana saja, memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan data dengan lebih fleksibel. Selanjutnya, fitur pembayaran lengkap. Dana memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk pembayaran tagihan, transfer uang, pembelian pulsa, belanja online, dan banyak lagi. Selanjutnya ada promo dan diskon. Aplikasi ini sering menawarkan promo dan diskon yang menguntungkan pengguna, membantu mereka menghemat uang dengan transaksi. Selanjutnya kenyamanan. Dana memberikan kemudahan dalam membayar tagihan rutin, seperti tagihan listrik dan air, serta memungkinkan pembayaran tagihan pajak seperti pajak bumi dan bangunan atau PWB dengan mudah. Selanjutnya, keamanan aplikasi Dana menerapkan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk autentifikasi, dua faktor, ekstriksi data, dan perlindungan akun yang baik. Selanjutnya, dukungan pelanggan. Dana memiliki layanan dukungan pelanggan yang dapat dihubungi jika pengguna mengalami masalah atau memiliki pertanyaan. Dan selanjutnya, top up saldo yang fleksibel. Pengguna dapat mengisi uang saldo Dana dengan berbagai metode, termasuk transfer bank, tarik debit, atau kredit, atau di gerai-gerai mitra Dana. Untuk kekurangannya, Dana itu keterbatasan geografis. Meskipun Dana memiliki dana semakin meluas, ada beberapa wilayah di Indonesia yang mungkin masih memiliki akses terbatas ke layanan ini, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, biaya tambahan. Karena mungkin menerapkan biaya tambahan untuk beberapa transaksi, seperti transfer ke rekening bank, terus tergantung pada jenis transaksi dan metode pembayaran yang digunakan. Yang ketiga, kurangnya integrasi e-wallet. Meskipun Dana dapat digunakan untuk mengisi ulang e-wallet lain, beberapa pengguna mungkin menginginkan integrasi yang lebih kuat dengan e-wallet tertentu. Yang keempat, keterbatasan dalam transaksi internasional. Aplikasi Dana mungkin memiliki keterbatasan dalam hal transaksi internasional yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang sering berurusan dengan transaksi lintas batas. Dan yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Seperti semua layanan perbankan digital, Dana rentan terhadap gangguan jaringan atau kerusakan teknis yang dapat mempengaruhi ketersediaan layanan. Dan yang ketujuh, persaingan yang ketat. Industri pembayaran digital di Indonesia sangat kompetitif dan Dana bersaing dengan berbagai pemain besar seperti GoPay dan OVO. Kesimpulannya, Dana adalah layanan keuangan digital yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Didirikan pada 2018, Dana berperan sebagai pembayaran digital dan memiliki 4 lisensi dari Bank Indonesia, termasuk uang elektronik, dompet digital, kirim uang, dan likuiditas. Aplikasi Dana memiliki beberapa fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, termasuk pembelian tagihan, transfer uang, pembelian pulsa, belanja online, investasi, dan banyak lagi. Aplikasi ini juga menawarkan keamanan yang kuat dengan teknologi verifikasi wajah dan OTP data. Proses penyetoran akun Dana melibatkan verifikasi nomor ponsel, kode token, OTP dari SMS, dan pengisian informasi pribadi. Pengguna juga dapat meningkatkan keamanan akun mereka melalui verifikasi wajah dan unggah foto KTP. Dana juga memiliki kelebihan meliputi kemudahan penggunaan akses 24 jam, fitur pembayaran lengkap, promo dan diskon, kenyamanan dengan pembayaran tagihan, keamanan yang kuat, dukungan pelanggan, dan tata saldo yang fleksibel. Kekurangan Dana termasuk keterbatasan geografis, biaya tambahan untuk beberapa transaksi, keterbatasan dana transaksi internasional, dan persaingan yang ketat dalam industri pembayaran digital di Indonesia. Aplikasi Dana dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna dalam mengelola keuangan mereka dan melakukan transaksi meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan Dana.
telah menjadi pemain utama dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia. Ya, dari fitur lagi. Ini saya menggunakan investasi untuk menganalisis fitur lagi. Industri adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjam dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, kami juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower. Peer-to-peer marketplace merupakan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Peran industri adalah menjalankan marketplace tersebut. Bagaikan pusat perbelanjaan, tugas kami adalah menyediakan ruang eksklusif bagi para penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Tak hanya itu, kami juga menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh borrower agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana. Bagaimana cara kerja peer-to-peer lending? Jadi, cara kerja peer-to-peer lending ini mungkin seorang teman ingin meminjam kepada Anda, tapi segan. Dia lalu memutuskan meminta bantuan kepada bank, namun terkendala persyaratan yang rumit. Di sisi lain, Anda memiliki dana berlebih, tapi enggan meminjamkan karena merasa was-was. Peer-to-peer lending ada untuk memecahkan masalah tersebut tanpa perantara bank atau lembaga finansial lainnya. Peer-to-peer lending merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut marketplace. Mengajukan pinjaman atau mendanai dengan orang lain yang bukan teman menjadi poin penting dari keberadaan kami. Investasi akan membantu mengamankan hubungan antara borrower dan lender sehingga keduanya dapat sama-sama menikmati manfaat pinjaman berbunga kompetitif untuk borrower dan imbal hasil terbaik untuk lender. Apa itu peer-to-peer marketplace? Apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar kata marketplace? Seperti pasar barang antik atau bursa mobil murah. Peer-to-peer marketplace tak jauh berbeda, hanya saja berbasis online. Peer-to-peer marketplace merupakan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Bagaimana cara mendaftar menjadi lender dan borrower? Cara daftarnya pendaftaran akun menjadi lender dan borrower dipisahkan oleh pihak investasi. Adapun tata cara melakukan pendaftaran sebagai berikut. Untuk menjadi borrower, yang pertama, memilih bentuk badan usaha, individu atau institusi, dengan catatan bahwa bentuk badan usaha yang dipilih tidak dapat diubah setelah berhasil membuat akun. Yang kedua, mengisi data diri individu atau institusi yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan verifikasi data diri, email, dan lainnya. Keempat, melengkapi data diri dengan keperluan beberapa dokumen. Dan yang terakhir, akun terverifikasi dan siap digunakan sehingga individu atau institusi sudah dapat melakukan pinjaman. Dan untuk kategori lender, caranya seperti ini. Yang pertama, memilih kepemilikan akun, yaitu sendiri atau mewakili pihak lain. Namun, Investasi belum melayani pembuatan akun atas pihak ketiga. Yang kedua, mendaftarkan alamat email yang dimiliki dan melakukan verifikasi pendaftaran email. Yang keempat,
mendaftarkan nomor telepon yang memiliki yang dan melakukan verifikasi pendaftaran nomor telepon, melengkapi data diri dengan keperluan beberapa dokumen, dan yang terakhir akan terverifikasi dan siap digunakan untuk menjadi lender. Bagaimana cara kerjanya? Untuk borrower, yang pertama mengajukan pinjaman. Borrower melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Yang kedua, analisis dan persetujuan. Tim industri menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pendana. Yang ketiga, membayar pinjaman. Borrower membayar pinjaman melalui industri sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan lalu cara kerja untuk pendana yang pertama, menelusuri marketplace. Pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang terdaftar di Paxit. Yang kedua, mendanai pada tawaran pinjaman. Pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih. Dan yang ketiga, menerima pengembalian pinjaman. Pendana menerima pengembalian pinjaman beserta bunga yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman lainnya. Kesimpulan, kesimpulannya, industri menyediakan platform untuk menjadi borrower atau lender dengan persyaratan pendaftaran terpisah untuk masing-masing borrower dan memilih bentuk badan usaha individu atau institusi dan mengisi data diri yang diperlukan, serta melakukan verifikasi. Lender juga mendaftar dengan memilih tingkat akun dan melakukan verifikasi email dan nomor telepon mereka. Melalui investasi, borrower dapat mengakses dana mereka butuhkan dengan cara yang lebih mudah daripada melalui bank atau lembaga finansial tradisional. Sementara lender memiliki kesempatan untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang kompetitif. Ini adalah contoh bagaimana teknologi finansial dan model peer-to-peer lending dapat memberikan solusi untuk masalah pinjaman dan pendanaan di masyarakat. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah istilah untuk menggambarkan usaha penggalangan dana dari masyarakat luas, biasanya melalui platform daring untuk membantu mendanai suatu proyek, bisnis, atau kegiatan sosial. Beberapa karakteristik utama dari crowdfunding: yang pertama, bersifat terbuka dan partisipatif. Siapa saja bisa berkontribusi dana untuk mendukung suatu kampanye crowdfunding. Yang kedua, menggunakan platform digital, biasanya situs web atau aplikasi mobile khusus crowdfunding seperti Kitabisa, Bidikan, dan etc. Yang ketiga, mencari dukungan finansial dari sejumlah besar orang dengan jumlah kontribusi kecil dan banyak orang, target dana crowdfunding bisa dicapai. Yang keempat, hadiah atau penghargaan. Para kontributor biasanya akan mendapat hadiah atau penghargaan sesuai dengan besar kontribusi yang diberikan. 5. Fleksibel. Platform crowdfunding memungkinkan pemilik kampanye menentukan target dana, jangka waktu kampanye, dan fitur-fitur lainnya. Yang keenam, berorientasi tujuan. Biasanya kampanye crowdfunding dibuat untuk di tujuan sosial, bisnis, atau proyek kreatif tertentu. Jadi secara singkat, crowdfunding merupakan cara penggalangan dana dari kontribusi banyak orang yang melalui platform digital mendukung beragam proyek atau tujuan. Di sini saya menggunakan contoh kita bisa. Kita bisa merupakan platform galang dana dan donasi yang berdiri sejak 2013 yang berfungsi untuk menjadi jembatan kebaikan
dan gotong royong masyarakat Indonesia. Kita bisa memiliki izin dan legalitas untuk menjalankan semua kegiatan penggalangan dana mulai dan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kemensor, Kominfo, Basnas, BSI, dan BWI. Kita bisa menekan donasi operasional dari total donasi terkumpul kepada pihak penggalang dana, kecuali untuk kategori bencana alam dan zakat, yaitu 0%, sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada publik. Aktivitas galang dana dan donasi yang dikelola yayasan kita bisa rutin diaudit oleh lembaga akuntan publik independen setiap tahunnya. Semua laporan keuangan yayasan kita bisa dapat diakses publik secara transparan. Bagaimana cara menggalang dana di kita bisa? Yang pertama, pastikan kamu telah login di akun kita bisa. Lalu tekan tombol galang dana, pilih jenis galang dana, bantuan medis dan kesehatan. Kemudian isi informasi yang sesuai dengan petunjuk yang diminta. Untuk bagian deskripsi, silakan klik lalu lihat contoh template deskripsi. Pada tahap konfirmasi, kamu wajib mengisi kolom yang diminta dan menyetujui syarat dan ketentuan serta biaya administrasi kita bisa. Kemudian masukkan 6 digit kode verifikasi untuk menyelesaikan pembuatan halaman dalam danamu. Lalu penggalang dana membuat kampanye di platform kita bisa dengan mengisi rincian tentang tujuan, latar belakang, dan rencana proyek mereka. Mereka juga mengunggah gambar, video, dan cerita terkait. Lalu penggalang dana menentukan jumlah dana yang ingin mereka kumpulkan dan beberapa lama kampanye akan berlangsung. Setelah halaman galang dana kamu berhasil dibuat, sebarkan link galang dana ke orang-orang terdekatmu. Segera lakukan verifikasi sampai kamu dengan melengkapi verifikasi akun dan verifikasi media yang diminta. Setelah kampanye aktif, penggalangan dana mempromosikannya melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan berbagai saluran kampanye. Donatur menyumbang dana melalui platform kita bisa. Penggalang dana dapat melihat jumlah dana yang terkumpul dalam akun kampanye mereka di dashboard kita bisa. Penggalang dana memberikan pembaruan kepada donatur melalui postingan dan email tentang kemajuan kampanye. Setelah kampanye selesai dan target tercapai, penggalang dana dapat menarik dana yang terkumpul dari akun kampanye mereka ke rekening bank mereka melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh Kita Bisa. Cara berdonasi di Kita Bisa. Yang pertama, cari penggalangan dana yang Anda donasi melalui fitur cari atau jelajah. Lalu klik donasi sekarang dan masukkan nominal donasi yang Anda inginkan. Kemudian pilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, e-wallet, kartu kredit, atau minimarket. Ikuti instruksi pembayaran yang diberikan dan pastikan Anda membayar sesuai dengan nominal yang ditagihkan, termasuk kode unik jika ada. Tunggu notifikasi melalui SMS atau email jika donasi Anda berhasil terverifikasi. Lalu lihat riwayat donasi Anda melalui fitur riwayat donasi. Investasi.
Apa itu investasi? Investasi menurut Kamarudin yaitu menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi adalah cara bagi orang untuk menjadi lebih kaya. Ini bisa dalam bentuk tabungan, emas, atau efek. Pemerintah telah menyediakan tempat untuk calon investor yang ingin berinvestasi. Sebagai contoh, orang yang ingin melakukan investasi uang dapat melakukannya di bank. Orang yang ingin melakukan investasi emas dapat melakukannya di pegadaian. Dan orang yang ingin melakukan investasi efek dapat melakukannya di pasar modal. Jenis investasi pasar modal termasuk saham, obligasi, dan reksadana. Tingkat pengembalian dan dividen akan diberikan kepada investor yang membeli surat berharga. Dividen yang diperoleh akan dipotong untuk pajak negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. Terdapat dua jenis investasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek yang merupakan jenis investasi yang bersifat sementara dan mudah diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang singkat, biasanya kurang dari 5 tahun. Contoh produk investasi jangka pendek adalah deposito, reksadana, obligasi, dan pinjaman antar rekan atau peer-to-peer lending. Dan investasi jangka panjang yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan waktunya terlihat sangat lama. Keuntungan yang diperoleh juga lebih besar daripada investasi jangka pendek. Contoh investasi jangka panjang adalah saham, properti, emas, reksadana saham, dan lainnya. Ada banyak produk atau instrumen investasi populer dan umum dibeli di Indonesia. Jenis investasi yang akan dibahas dalam pembahasan yaitu reksadana dan ego. Jadi saya akan membahas reksadana di Tokopedia. Dan sebelum itu saya akan kasih tahu apa itu reksadana. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat, baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik di pasar modal, pasar uang, maupun properti. Mekanisme kegiatan reksadana yang pertama, investor melakukan pembelian subscription reksadana melalui manajer investasi dengan menyetorkan dananya melalui bank kustodian. Lalu manajer investasi akan mengelola dana investor dan melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan jenis reksadana yang dibeli oleh investor. Ketiga, pembelian atau penjual instrumen investasi oleh manajer investasi dilakukan melalui perantara pedagang efek. Lalu, bila investor melakukan penjualan reksadana kepada manajer investasi, maka manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Lalu bank kustodian akan mengirimkan dana penjualan reksadana ke investor. Dalam investasi reksadana, keuntungan yang diincar oleh investor
dihitung berdasarkan selisih atau kenaikan nilai aktivitas bersih NAB net asset value produk reksadana yang dimiliki. Pasaran NAB dapat berubah-ubah setiap harinya, bisa naik maupun turun. NAB sendiri merupakan total aktiva bersih dari keseluruhan dana dan reksadana bagi dengan total unit penyertaan yang ada di pasar. Karena reksadana dijual dengan satu unit, maka NAB juga dihitung per unit untuk mempermudah investor dalam menghitung jumlah unit reksadana yang dapat dimiliki dengan modal investasi tertentu. Nilai atau harga dari reksadana tercermin dari nilai aktivitas bersih per unit penyertaan atau disingkat NAB per unit. Pada saat peluncuran NAB per unit, reksadana ditetapkan sebesar Rp1.000. Lantas, seiring dengan perjalanannya waktu dan pertumbuhannya asetnya NAB unit ini bisa bergerak naik dan turun. Contohnya, untuk metode pembayaran reksadana di Tokopedia, hampir semua metode pembayaran yang ada ini dapat digunakan untuk pembayaran, termasuk akun virtual, transfer manual, dan metode pembayaran instan seperti Klik BCA, Octoclick, dan Genius Pay. Antara lain, bahkan kita mampu untuk membayar secara tunai di toko seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya. Tidak seperti di marketplace lain, uang yang dihasilkan dari penjualan ditransfer rekening nasabah. Di Tokopedia, bagaimanapun uang yang dihasilkan dari penjualan ditransfer saldo Tokopedia. Tokopedia telah mengurangi biaya transfer yang langsung terjadi karena bank pelanggan berbeda dengan bank penampung reksadana. Ingatlah proses perpindahan dana dari pelanggan ke bank kustodian. Jika Anda ingin bagaimana fitur pencarian dengan Tokopedia akan membantu Anda. Prosesnya adalah sebagai berikut: dana dari rekening sumber nasabah dikirim ke bank penampung, lalu ke bank kustodian reksadana. Jika bank penampung reksadana dan bank nasabah berbeda, nasabah akan dikenakan biaya transfer sebesar Rp6.000. Saham Freeport. Inovasi adalah kekuatan penting important force dalam menciptakan pertumbuhan. Inovasi yang efektif mampu membawa perubahan karena inovasi itu sendiri menawarkan kebaruan. PT Indo Fimer Sekuritas sebagai sekuritas swasta yang terdepan dalam inovasi meyakini inovasi adalah keniscayaan untuk peningkatan kualitas hidup sekaligus akselerasi dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat. Menariknya, selama masa pandemi COVID-19 dengan kebijakan physical distancing, justru membuat tim inovator Indo Dreamer solid dan produktif dalam inovasi dan menjadikan sebagai momen emas untuk melahirkan platform transaksi saham yang mumpuni berbasis aplikasi. Apalagi masa physical distancing justru makin menyadarkan masyarakat akan pentingnya aplikasi transaksi saham yang komprehensif. Import ini menjadi jawaban atas kebutuhan transportasi dalam pengembangan bisnis dan khususnya menjadi keinginan dan masukan nasabah untuk aplikasi transaksi jual beli saham yang komprehensif dan powerful. Freeport sebagai platform investasi dan trading dalam saham satu-satunya yang sudah 100% berbasis aplikasi hadir dengan tampilan yang sangat menarik, lengkap dan detail yang tentu akan makin memanjakan nasabah dalam transaksi saham. Freeport kini telah bertransformasi menjadi super app implementasi. Freeport menggabungkan seluruh platform transaksi ke dalam satu aplikasi mobil yang dapat diunduh secara gratis. Aplikasi iPod yang dilengkapi dengan digitalisasi pembukaan rekening efek saham dan reksadana yang tidak lagi butuh tanda tangan basah hadir dengan tujuh keunggulan utama. Pertama, robot trading lengkap.
Yang kedua, charting lengkap, yang ketiga transaksi berapapun dari dan manapun. Keempat, kita lengkap dan akurat dengan riset mendalam. Kelima, laporan transaksi dan Galileo standar batas. Keenam, platform edukasi dari gratis. Ketujuh, ketampilan yang custom visit. Secara di comparison, aplikasi itu hadir dengan teknologi robot trading tempat trading. Tanda tanding, charting dan indikator dan tools yang lengkap serta kalender, aksi, kalkulasi, dan aplikasi untuk mendukung keputusan investasi. Fitur transaksinya dapat diakses dari manapun, termasuk transaksi multi-order dengan simple buy, sell, dan fast buy, sell di harga dan jumlah berapapun secara bersamaan. Berita lengkap dan akurat serta hasil riset mendalam terintegrasi dengan konten edukasi yang akan meningkatkan pengetahuan dalam investasi secara tampilan dark mode dan klik untuk memudahkan akses. Apa itu IPOT? IPOT adalah produk online trading instrumen sekuritas untuk perdagangan saham pada Bursa Efek Indonesia. Anda kini dapat melakukan sendiri transaksi beli atau jual saham secara aman, real time, dan mudah melalui jaringan internet menggunakan komputer pribadi atau smartphone di mana saja dan kapan saja. Bagaimana mekanisme transaksi saham menggunakan IPOT? Nasabah melakukan order beli atau jual lewat IPOT. Order secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem remote trading setelah diverifikasi oleh sistem risk manajemen ke JETS. Apabila order yang dilakukan melalui buying atau trading limit, automatic limit atau short sell, order akan otomatis ditolak. Order yang berhasil dikirim ke JETS akan mendapatkan JETS order ID. Order yang telah match akan mendapatkan JETS ID. Keunggulan import dibanding online trading lainnya. Yang pertama, one account. Satu akun investasi terintegrasi yang meliputi akses informasi tanpa batas, laporan keuangan, serta cara pembayaran. Yang kedua, web support. Notifikasi berkala, konsultasi melalui email, chatting, hingga penyelenggara pelatihan. Diberi secara gratis. Yang ketiga, secure system. Dilengkapi prosedur keamanan penyimpanan data dengan sistem keamanan yang memiliki lisensi dan sertifikat internasional. Yang keempat, multiple platform, fleksibel dan mengakses informasi, fitur analisa, riset, berita, dan laporan keuangan melalui media elektronik yang Anda gunakan. Kelima, tidak ada minimal setoran awal. Keenam, biaya market info sebesar 33.000 per bulan. Itu saja dari saya. Terima kasih.